Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas studi kasus elektronika dan otomasi industri tahun ajaran 2025 mengenai modul 2, yaitu gerbang logika. Gerbang logika itu sendiri merupakan dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output. Nah, gerbang logika ini beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yaitu 0 dan 1. Terdapat beberapa jenis gerbang logika. Yang pertama itu ada gerbang logika N, yang akan menghasilkan output bernilai 1 jika semua inputnya bernilai 1. Selanjutnya itu ada gerbang logika OR, yang akan menghasilkan output bernilai 1 jika salah satu input atau kedua inputnya bernilai 1. Dan jika ingin menghasilkan output bernilai 0, maka semua inputnya harus bernilai 0. Selanjutnya itu ada gerbang logika NOT yang akan menghasilkan output bernilai 0, maka inputnya harus bernilai 1. Dan juga sebaliknya. Selanjutnya itu ada gerbang logika NAND yang akan menghasilkan output bernilai 0 jika semua input bernilai 1. Dan apabila terdapat sebuah input bernilai 0, maka akan menghasilkan output yang bernilai 1. Selanjutnya itu ada gerbang logika NOR yang akan menghasilkan output bernilai 0 jika salah satu input atau kedua input bernilai 1. Dan apabila ingin mendapatkan output bernilai 1, maka semua inputnya harus bernilai 0. Selanjutnya itu ada gerbang logika XOR yang akan menghasilkan output bernilai 1 jika semua input mempunyai nilai yang berbeda. Selanjutnya itu ada gerbang logika XNOR yang akan menghasilkan output bernilai 0 jika semua input memiliki nilai yang berbeda. Selanjutnya itu ada pembahasan mengenai aljabar boolean. Aljabar boolean sendiri merupakan suatu teknik matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Terdapat beberapa hukum pada aljabar boolean, yaitu ada komutatif, asosiatif, distributif, AND, OR, absorpsi, De Morgan, involusi, dan 0/1. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu buktikan dan jelaskan hukum yang digunakan pada persamaan aljabar boolean berikut ini, yaitu EO aksen I ditambah E aksen OI ditambah EOI sama dengan EI tambah OI. Oke, kita langsung saja. Untuk hukum yang pertama yang kita gunakan itu ada hukum distributif, yaitu untuk memisahkan antara huruf I dengan masing-masing nilai EO yang ada pada persamaan yang ada di ruas kiri. Kemudian kita selanjutnya menggunakan hukum komutatif, yaitu dengan memindahkan nilai E aksen O ditambah EO yang saling berpindah tempat untuk memudahkan proses selanjutnya dalam penyederhanaannya. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan hukum distributif kembali untuk memisahkan E di antara O aksen dan juga O. Didapatkan persamaan I dalam kurung E dalam kurung O aksen tambah O tutup kurung tambah E aksen O dalam tutup kurung. Kemudian selanjutnya kita menggunakan hukum OR pada persamaan O aksen tambah O. Yang mana pada hukum OR itu sendiri dapat berbunyi apabila X aksen tambah X, maka itu akan bernilai 1. Nah, ibaratnya X aksen itu di sini merupakan O aksen dan X merupakan dan O merupakan X. Maka dapat disimpulkan bahwa O aksen tambah O juga bernilai 1. Setelah itu kita juga menggunakan hukum absorpsi setelah itu dari hasil persamaan sebelumnya. Yang mana hukum absorpsi di sini digunakan itu pada E tambah E aksen O. Hukum absorpsi yang sama dengan kasus tersebut dapat berbunyi apabila X Y aksen ditambah Y itu akan sama nilainya dengan X ditambah Y. Maka juga sama kasusnya dengan E tambah E aksen O. Anggapannya X yang merupakan O dan Y aksennya itu E aksen.
kemudian tambah Y itu E. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa dari nilai hukum absorpsi tersebut, eh, E ditambah E aksen O juga sama dengan nilai E ditambah O. Nah, selanjutnya kita dapat menggunakan hukum distributif untuk mengalihkan kembali I-nya ke dalam E, juga I-nya ke dalam O. Maka didapatkan hasil EI ditambah OI sama dengan EI ditambah OI. Maka persamaan di antara ruas kiri dan ruas kanannya terbukti sama. Selanjutnya itu ada soal nomor 2 dengan perintah buatkan ladder diagram dari aljabar boolean soal nomor 1. Nah, untuk menggambarkan ladder diagram dari aljabar boolean ini harus kita gambarkan ruas kiri dan ruas kanannya. Nah, terdapat beberapa aturan untuk menggambar ladder diagram dari aljabar boolean. Yang pertama itu apabila inputnya tidak memiliki nilai aksen, itu lambangnya secara normally open. Dan apabila input yang memiliki aksen, itu lambangnya secara normally close. Nah, yang kedua itu apabila inputnya merupakan sebuah operasi perkalian, itu akan disusun secara seri. Apabila operasinya pertambahan atau penjumlahan, itu akan disusun secara paralel. Seperti pada soal nomor 1 tadi, di ruas kirinya itu ada E dikali O aksen dikali I, disusun secara seri. Kemudian E aksen dikali O dikali I, itu disusun secara seri juga. Dan ada E dikali O kali I, disusun secara seri juga. Nah, di antara ketiga persamaan input ini, dilakukan operasi penjumlahan dengan meletakkannya secara paralel di ladder diagramnya. Nah, begitu juga untuk ruas kanan. Untuk ruas kanan itu ada E dikali I dan ditambah dengan O ditambah I. Nah, begitu untuk pembuatan ladder diagram dari aljabar boolean. Baik, pada soal ketiga, kita diperintahkan untuk membuat rangkaian gerbang logika menggunakan software Logism. Nah, di layar dapat dilihat tampilan utama pada software Logism dan juga terdapat beberapa fitur yang ada pada bagian atas. Seperti persegi ini akan melambangkan input, kemudian lingkaran ini akan melambangkan output, kemudian di sini ada gerbang logika NOT, AND, dan OR. Kemudian di sini juga ada terdapat beberapa menu seperti wiring, gates, flexor, arithmetic, memory, input atau output, dan juga base. Untuk gerbang logika yang lainnya, kita juga dapat melihat pada gates, menu gates ini. Dan terdapat beberapa gerbang logika yang ada di sini. Tapi yang biasanya digunakan, yang ada 3 di atas ini. Oke, langsung saja untuk soal ini. Ini pada ruas kiri, pada persamaan nomor 1 tadi. Kemudian kita akan langsung menambahkan input. Nah, di sini kita dapat mengubah namanya atau membuat nama menjadi E. Karena di sini inputnya ada 3, itu EOI, kita akan menambahkan inputnya juga sebanyak 3. Nah, input ini dapat disusun secara vertikal atau horizontal sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi O. Kemudian input terakhir itu ada I. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan rangkaian gerbang logika dari masing-masing persamaan yang ada di sini. Yang pertama itu ada bagian O aksen I. Di sini merupakan operasi perkalian, yang mana operasi perkalian menggunakan gerbang N. Maka kita dapat mencet gerbang N ini. Nah, dikarenakan di sini memiliki 3 input, maka kita dapat mengatur inputnya untuk gerbang N ini. Di sini otomatisnya terdapat 5 input. Nah, kita dapat mengubahnya menjadi 3 input dengan cara menekan number of input, kemudian mencari nomor 3. Dan kita juga dapat memberi nama pada gerbang N tersebut dengan hasilnya yaitu EO aksen I. Nah, kita langsung menyambungkan
nilai dari masing-masing input ke gerbang logika N, mana E dikali O. Nah, pada O di sini dia memakai aksen. Maka kita memerlukan logika NOT di sini. Logika NOT, lambang aksen digunakan menggunakan logika NOT. Nah, kita dapat menyambungkan O terhadap NOT terlebih dahulu, baru menyambungkan kembali ke logika N-nya. Nah, baru ke huruf I, ke logika N-nya. Oke, selanjutnya untuk bagian E aksen OI. Begitu juga, masih dalam hukum N. Karena perkalian antara E aksen dengan OI. Kita atur lagi inputnya menjadi 3. Karena inputnya ada 3 itu E, O, dan I. Dan kita beri nama E aksen OI. Nah, di sini yang menggunakan aksen itu E, kita perlu menambahkan hukum not di sini. Nah, kita sambungkan input E terlebih dahulu ke notnya, baru kita menyambungkan kembali ke N, hukum N-nya. Selanjutnya itu ada O, langsung kita sambungkan karena dia tidak memakai aksen. Kita sambungkan ke gerbang GKN, kemudian I. Langsung kita sambungkan juga ke gerbang GKN. Nah, selanjutnya untuk EOI. Sini tidak ada menggunakan aksen, jadi kita langsung menginputkannya secara langsung. Nah, sama seperti tadi dengan mengubah input menjadi 3, kemudian memberi nama EOI. Langsung kita hubungkan ke gerbang logika N-nya dari masing-masing input. Nah, setelah dari masing-masing input ini dilakukan perkalian dengan menggunakan gerbang logika N, nah selanjutnya ada operasi penjumlahan. Nah, operasi penjumlahan di sini dia menggunakan gerbang logika OR. Jadi, eh, gerbang logika OR ini merupakan inputnya dari hasil dari masing-masing perlakuan N tadi. N antara EO aksen I, N antara E aksen OI, dan N antara EOI. Ini merupakan input untuk gerbang logika OR. Jadi inputnya di sini ada 3, kita ubah menjadi 3, dan namanya bisa diubah menjadi EO aksen I ditambah E aksen OI ditambah EOI. Nah, di sini kita dapat menyambungkan input EO aksen I, E aksen OI, dan juga EOI. Nah, maka setelah gerbang logika ini dibuat, rangkaian gerbang logika ini dibuat, maka sudah dapat eh, menyamakan persamaan yang kita buat pada soal nomor 1. Nah, sebelumnya kita harus menambahkan output setelah persamaan ini selesai dibuat rangkaian gerbang logikanya. Dengan mencet lingkaran ini yang merupakan outputnya, kemudian menyambungkannya. Nama outputnya kita beri nama Z. Oke, untuk persamaan pada ruas kiri pada soal nomor 1 itu telah jadi rangkaian gerbang logikanya. Nah, kita dapat melihat tabel kebenaran dari rangkaian gerbang logika ini secara langsung di software Logisim ini dengan menekan project, kemudian analyze circuit. Maaf, ini tidak bisa dikarenakan masih adanya tulisan di sini. Jadi kita hapus terlebih dahulu. Tekan lagi project, kemudian analyze circuit. Nah, di sini akan muncul beberapa fitur seperti input, output, table, expression, dan minimize. Nah, untuk input di sini akan tampil input yang kita masukkan di awal tadi yaitu E, O, dan I. Kemudian output yaitu ada Z. Kemudian di sini ada tabel kebenarannya.
yang secara langsung otomatis ada di software logism tersebut. Kemudian di sini ada expression, di mana expression ini merupakan persamaan dari rangkaian gerbang logika yang kita buat tadi. Kita juga bisa mencek apakah persamaan yang kita buat telah sesuai dengan yang di soal. Nah, di sini telah sesuai dengan yang di soal itu EO aksen I ditambah E aksen OI ditambah EOI. Nah, untuk ruas kanannya juga begitu, dibuatkan rangkaian gerbang logikanya, kemudian dilihat tabel kebenarannya. Selanjutnya itu soal nomor 4, kita diminta untuk membuat tabel kebenaran secara manual dan membandingkannya dengan tabel kebenaran yang ada di software Logism. Nah, yang pertama itu kita membuat tabel kebenaran untuk ruas kiri. Yang kita butuhkan yaitu ada input masing-masing kemungkinan yang terjadi. Untuk inputnya itu EO dan I. Kemudian selanjutnya kita perlu memecah outputnya ini untuk menghasilkan masing-masing input. Dikarenakan di output ini terdapat beberapa gerbang logika, yaitu ada gerbang logika NOT untuk aksen, kemudian ada gerbang logika N untuk perkalian yang ini, kemudian ada gerbang logika OR untuk penjumlahan keseluruhannya. Nah, di sini kita memecahnya menjadi EO aksen I, E aksen OI, dan EOI. Nah, ini akan menjadi input untuk menentukan output yang ada di sini. Nah, begitu juga untuk EO aksen I, E aksen OI, dan EOI. Nah, di sini untuk yang pertama itu ada EO aksen I, kita memerlukan inputnya itu ada E, O aksen, dan I. Begitu juga dengan E aksen OI, kita memerlukan inputnya itu E aksen, O, dan I. Dan juga EOI, kita memerlukan inputnya itu E, O, dan I. Nah, di sini terdapat aksen untuk O dan juga E. Kita perlu mencari E aksen dan O aksennya terlebih dahulu. E aksen dan O aksen ini menggunakan hukum NOT yang berbunyi apabila ingin outputnya itu menjadi satu, maka kita memerlukan inputnya itu bernilai nol. Dan begitu juga sebaliknya. Di sini dapat kita lihat apabila nilai input E-nya bernilai nol, maka outputnya bernilai satu, E aksennya. Dan begitu juga apabila input yang bernilai satu, maka E aksennya bernilai nol. Begitu juga untuk O aksen. Nah, setelah kita mendapatkan nilai E aksen dan O aksen, kita dapat mencari EO aksen I dengan menggunakan gerbang logika N. Nah, gerbang logika N ini sendiri berbunyi apabila ingin outputnya bernilai satu, maka semua inputnya harus bernilai satu juga. Di sini contohnya seperti ini. Untuk EO aksen I, kita lihat inputnya E, O aksen, dan I sama-sama bernilai satu. Maka outputnya akan juga satu. Begitu juga untuk E aksen OI, kita akan melihat inputnya itu E aksen, O, dan I. Di sini juga ada satu satu kali outputnya bernilai satu pada saat ketiga inputnya juga bernilai satu. Nah, begitu juga untuk EOI. Setelah kita mendapatkan nilai masing-masing tabel kebenaran dari EO aksen I, E aksen OI, dan EOI, kita dapat mencari tabel kebenaran untuk hasil akhir outputnya. Nah, di sini kita menggunakan hukum OR karena terjadi penjumlahan antara EO aksen I, E aksen OI, dan juga EOI. Nah, hukum OR itu sendiri berbunyi apabila ingin outputnya bernilai satu, maka di antara inputnya harus ada yang bernilai satu juga. Di sini ada tiga kemungkinan inputnya bernilai satu, outputnya bernilai satu, dikarenakan di antara masing-masing input ini ada yang bernilai satu. Nah, sekarang kita akan mencocokkan dengan tabel kebenaran yang ada di software Logism. Untuk tabel kebenaran yang ada di software Logism itu sudah cocok dengan tabel kebenaran secara manual yang telah kita buat. Di sini dapat kita lihat apabila nilai OI-nya bernilai satu, maka inputnya bernilai satu. Kita lihat di tabel kebenaran manual, di input OI-nya bernilai satu, maka nilai output akhirnya itu bernilai satu juga. Dan apabila E dan I-nya maka output akhirnya juga bernilai satu. Dan apabila semua inputnya bernilai satu, outputnya juga akan bernilai satu. Input bernilai satu, output akhirnya bernilai satu. Nah, begitu juga untuk tabel kebenaran ruas kanan. Nah, bedanya dengan ruas kiri, tadi ruas kanan ini tidak memakai hukum NOT atau tidak ada input aksen di dalamnya. Itu hanya EI dan OI. Dan kita setelah melakukan hukum N di EI dan hukum N di OI, kita melakukan pencarian hukum OR di EI plus OI.
Dan untuk tabel kebenarannya yang di logism sudah cocok dengan tabel kebenarannya manual yang telah kita buat. Baiklah, selanjutnya itu ada percobaan membuat rangkaian gerbang logika dengan menggunakan alat. Di sini sudah tersedia alat seperti breadboard, adaptor 6 volt, kemudian IC gerbang logika dasar, kemudian ada resistor, kemudian ada lampu LED, ada kabel jumper, dan ada dip switch. Pada kali ini kita diminta untuk membuat rangkaian gerbang logika yang memiliki dua input dengan logika N. Nah, di sini kita misalkan dua input tersebut adalah A kali B, yang mana itu merupakan logika N. Alat pertama yang kita butuhkan itu ada breadboard. Breadboard ini terdiri dari dua bagian, yaitu kolom yang bagian tengah itu harus mengalir secara vertikal dan ground bagian atas dan bawah mengalir secara horizontal. Selanjutnya itu ada dip switch yang akan kita letakkan di tengah-tengah bagian kolom breadboard. Nah, peletakannya di tengah bertujuan untuk memberikan space dalam meletakkan kabel jumper nantinya. Setelah itu, ambil kabel jumper dan masukkan ke bagian bawah. Nah, bagian bawah ini kita anggap sebagai power supply-nya. Dan bagian atas juga kita masukkan kabel jumper yang berfungsi sebagai ground. Ingat, memasangnya untuk di bagian groundnya itu secara horizontal. Selanjutnya kita akan meletakkan kabel jumper yang berasal dari power supply ke arah dip switch. Sesuai dengan inputnya tadi ada AB, berarti memiliki dua input. Kita perlu memasukkan dua kabel jumper ke arah switch sesuai dengan nomor inputnya. Nah, kita pasangkan lagi untuk input yang kedua. Pemasangannya sejajar dengan nomor input yang ada pada dip switch. Selanjutnya kita perlu memasangkan resistor sejajar juga dengan switch yang dihubungkan dari kolom menuju ground. Nah, penggunaan resistor ini sendiri berfungsi untuk menetralkan arus agar ketika switch-nya tidak ditekan, switch-nya akan bernilai 0. Resistor dipasangkan sesuai dengan jumlah inputnya. Tadi ada dua input, maka resistornya juga dipasangkan dua input. Dipasangkan dari kolom ke ground. Bagian kaki resistor yang perlu disejajarkan dengan dip switch masing-masing input itu hanya pada bagian kolomnya saja. Pada bagian ground itu tidak perlu sejajar dengan angka dip switch, tetapi harusnya tetap mengalir secara horizontal di bagian ground. Selanjutnya, kita akan memasangkan IC gerbang logika dasar pada breadboard. Nah, di sini kita menggunakan IC gerbang logika N dengan kode IC 7408. Di mana untuk sini ada simbol setengah lingkaran yang menunjukkan itu bagian kiri dari IC-nya. Selanjutnya kita dapat menghubungkan kabel jumper yang sejajar dengan nomor input di dip switch ke bagian kiri tadi, bagian kiri dari IC, bagian kiri tersebut yaitu pada bagian yang ditancapkan. Itu untuk input 1. Kemudian juga dilakukan yang sama kepada input 2. Sebuah IC itu memiliki pin arrangement. Nah, untuk di sini
pin arrangement IC 7408 itu di bagian kanan atas itu merupakan VCC yang akan dialirkan arusnya menggunakan kabel jumper ke arah power supply. Dan pada bagian kiri paling bawah itu merupakan GND yang mana harus kita hubungkan dengan kabel jumper ke arah ground. Untuk contoh pin arrangement IC itu terdapat pada modul. Nah, pada bagian kaki ketiga di sebelah kiri itu merupakan tempat letaknya output. Nah, sebelum meletakkan output kita perlu meletakkan resistor terlebih dahulu. Meletakkan resistornya sejajar dengan kaki 3 sebelah kiri. Setelah resistor diletakkan, kita akan meletakkan lampu LED pada bagian ujung kaki resistor, yang mana lampu LED yang memiliki kaki yang panjang itu merupakan aliran positif yang harus sejajar dengan resistor ujungnya. Setelah itu, kita perlu membuat atau memasangkan kabel jumper dari ujung kaki lampu LED ke arah ground. Kira-kira seperti ini bentuk tampil rangkaian gerbang logikanya. Untuk menguji rangkaian tersebut satu-satu dengan kemungkinan yang terjadi pada inputnya, kita memerlukan adaptor 6 volt. Adaptor 6 volt merupakan power supply untuk sumber arus atau tegangan yang mengalirkan arus pada rangkaian listrik. Nah, di sini terdapat beberapa bagian. Untuk yang berlubang itu merupakan alur arus untuk negatif, kemudian yang memiliki kepala itu merupakan arus positif. Nah, untuk yang di ground kita menghubungkannya ke bagian yang negatif, adaptor voltnya. Dan untuk yang power supply kita menghubungkannya ke bagian positif. Nah, letaknya harus berseberangan. Letak antara penempatan ground yang negatif tadi harus berseberangan dengan power supply yang positifnya. Dikarenakan perintah soal tadi disuruh membuat rangkaian dalam gerbang logika N dengan 2, maka ketika kita ingin outputnya itu hidup, maka inputnya harus sama-sama bernilai 1 keduanya. Nah, untuk mengujinya kita bisa menghidupkan adaptor voltnya dan memberikan arus sebanyak 6 volt. Kemudian menekan switchnya masing-masing. Baiklah, sekian pembahasan studi kasus terkait modul 2 Gerbang Logika, Elektronika, dan Otomasi Industri tahun 2025. Diharapkan video ini dapat memberikan pemahaman baru terhadap kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.